Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Arianto dari kelas P121 akan mempresentasikan perangkat penyimpanan data. Pengertian dari penyimpanan data adalah perangkat keras yang terutama dipakai untuk menyimpan data. Selain komputer desktop, laptop, tablet, dan smartphone memiliki suatu jenis perangkat penyimpanan di dalamnya. Ada juga perangkat penyimpanan terpisah yang bisa Anda gunakan di berbagai perangkat. Kita masuk ke tipe perangkat penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan awan atau cloud storage. Cloud storage merupakan media penyimpanan file berbasis daring atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Cloud storage akan disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan atau yang biasa disebut hosting. OneDrive. OneDrive adalah salah satu cloud storage yang umumnya digunakan bagi para pengguna Windows. Pada Windows 10, OneDrive secara otomatis sudah terinstall jika Anda memilih menginstal. Meskipun demikian, cloud storage milik Microsoft ini terbatas, ukurannya hanya 5 GB. Selanjutnya Dropbox. Dropbox menyediakan kapasitas penyimpanan sebesar 2 GB. Namun, kapasitas tersebut bisa ditambah hingga 18 GB jika kamu berhasil mengajak teman-teman sebanyak 32 orang untuk menggunakan Dropbox. Cloud storage ini bisa juga digunakan di laptop maupun smartphone. Beberapa penyedia layanan cloud storage. Selanjutnya, Google Drive adalah layanan Google untuk media penyimpanan data online atau daring berbasis cloud atau internet yang pertama kali beredar pada tanggal 24 April 2012. Pada dasarnya, layanan Google Drive sama seperti cloud storage lain semacam Dropbox atau OneDrive. Di Google Drive kita dapat menyimpan file-file berupa dokumen, gambar, audio, ataupun video dengan kapasitas gratis sebesar 15 GB. Atau jika kita ingin mengupgrade, kuota yang didapat bisa lebih dari 15 GB. Sekitar 100 GB kalau tadi saya browsing. Penyimpanan eksternal. Selain media penyimpanan yang berada di dalam komputer, ada juga perangkat penyimpanan digital yang berada di luar komputer. Perangkat penyimpanan ini biasanya digunakan untuk menambah kapasitas penyimpanan di komputer yang mulai kehabisan ruang atau memudahkan transfer file dari satu perangkat ke perangkat lain. Ini salah satu saya paparkan jenis-jenis penyimpanan eksternal. Yang pertama, HDD dan SSD eksternal. HDD dan SSD eksternal bekerja persis sama dengan hard drive internal. Kebanyakan drive eksternal bisa dihubungkan ke komputer manapun. Drive ini tidak terikat pada satu perangkat saja, sehingga menjadi solusi yang bagus untuk mentransfer file lintas perangkat atau device. Selanjutnya, flash drive USB. Flash drive USB dapat memiliki kapasitas penyimpanan hingga 2 TB. Harga per gigabyte-nya lebih mahal dibandingkan hard drive eksternal, tetapi flash drive USB lebih unggul sebagai solusi mudah dan praktis
untuk media penyimpanan dan mentransfer file berukuran kecil. Selain itu, hard drive USB juga portable, bisa dibawa kemana saja, terlepas bisa hilangnya flash drive USB itu sendiri karena kecerobohan kita. Selanjutnya kita masuk ke piringan atau media penyimpanan optik. CD-ROM, DVD-ROM, dan BD-ROM. Maksudnya, disk ini merupakan penyimpanan optik yang hanya bisa membaca data, baca atau R. Disk format CDR, DVD-R, dan BD-R dapat direkam, tetapi tidak dapat ditimpa. CDRW, DVD-RW, dan BD-RE bisa ditulis ulang. Hal ini memungkinkan Anda untuk menuliskan data baru pada disk tersebut dan menghapus data yang tidak diinginkan sesering apapun. Disk ini sudah tergantikan oleh teknologi yang lebih baru. Namun, CD-RW pernah menjadi pilihan utama untuk media penyimpanan eksternal. Kebanyakan komputer desktop dan laptop memiliki drive RW atau DVD. Biasanya CD-RW, CD-ROM kan itu tempatnya ya. Kalau CD-RW itu piringannya. Biasanya kalau zaman dahulu itu untuk install ulang driver atau driver ini ya. Driver PC yang baru diinstal ulang biasanya kan butuh media-media ini ya, driver untuk baca kamera, baca maksud saya baca kamera, baca VGA, monitor, dan lain sebagainya. Biar kita setting grafisnya kalau ada driver VGA-nya. Piringannya biasanya CD-RW isinya driver pack, sudah satu paket dengan sistem operasinya. Lanjut ke slide berikutnya. Penyimpanan internal merupakan memori yang tidak bisa disabut dari perangkat, yang kebanyakan sudah berbentuk chip dan terpasang di PCB. Dalam kata lain, memori ini sudah terpasang secara permanen. Saya paparkan jenis-jenisnya. Yang pertama, RAM adalah memori yang volatil, sehingga informasi tidak dapat disimpan setelah sistem dimatikan. Misalnya, jika Anda menyalin blok teks, menyalakan ulang komputer, mencoba menempelkan blok teks tersebut ke dalam dokumen, Anda akan melihat bahwa komputer telah melupakan teks yang disalin. Hal ini terjadi karena teks tersebut hanya disimpan untuk sementara waktu di RAM. Maksudnya ini pas kita restart ya, misal kita kan Windows 10 ada clipboard ya, pakai Windows V itu shortcutnya. Kita copy nih, salin ada 10 atau 1, paling sedikit 1 kan. Kita cek sebelum restart kan ada itu Windows V tampil clipboard kita kan, teks-teks yang kita salin. Habis itu kita restart, komputernya udah nggak ada teks itu, karena itu yang disimpannya itu di RAM sebenarnya kalau clipboard. Terus RAM memungkinkan komputer untuk mengakses data secara acak, membaca dan menulis data jauh lebih cepat daripada penyimpanan sekunder seperti hard disk. RAM termasuk dalam penyimpanan primer ya. Kalau hard disk sekunder. Penyimpanan sekunder hard disk, disk drive, dan solid state drive. Selain RAM,
Setiap komputer juga memiliki drive penyimpanan lain yang digunakan untuk penyimpanan informasi dalam jangka panjang. Inilah yang disebut dengan penyimpanan sekunder. Perangkat penyimpanan sekunder seringkali dapat dilepas, tapi ini ya, bukan harus menggunakan alat. Ada bautnya kalau PC itu, sehingga Anda dapat mengganti atau meningkatkan penyimpanan komputer atau memindahkan data ke penyimpanan komputer lain. Namun ada pengecualian seperti MacBook menawarkan penyimpanan yang dapat dilepas. Slide selanjutnya. Drive hard disk terdiri dari tumpukan cakram logam yang berputar yang disebut piring. Setiap cakram yang berputar memiliki triliunan fragmen kecil yang dapat dimagnetkan untuk mewakili bit angka 1 dan 0 dalam kode biner. HDD digunakan sebagai perekam dan server TV satelit. HDD digunakan sebagai perekam dan server TV dan satelit, serta penyimpanan di laptop maupun PC. SSD Solid State Drive. Solid State Drive baru muncul belum lama ini, yaitu era tahun 90-an. SSD tidak bergantung pada magnet dan cakram, namun menggunakan jenis memori flash yang disebut NAND. Dalam SSD, semikonduktor menyimpan data dengan mengubah sirkuit arus listrik yang terdapat dalam SSD. Ini berarti tidak seperti HDD. SSD tidak memerlukan komponen yang bergerak untuk beroperasi. Jenis SSD. SSD jenis ini mirip sekali bentuknya dengan HDD laptop 2,5 inch. Mungkin karena namanya menjadi SSD 2,5 inch karena itu ya. SSD ini biasanya dipakai untuk laptop maupun PC untuk menambah kecepatan booting dan atau baca tulis, menggantikan hard disk yang sudah usang dan ketinggalan zaman. Harganya SSD jenis ini dibilang paling murah karena kecepatan rata-rata SSD untuk jenis ini biasanya hanya sampai kurang lebih 550 MB per second. Untuk kecepatan bacanya, sedangkan untuk kecepatan tulisnya itu kurang lebih 500 MB per second. SSD M2 SATA. SSD yang satu ini bentuknya seperti RAM. Memang dibuat dan didesain seperti itu karena SSD ini dikhususkan untuk komputer mobile seperti notebook atau laptop. Dirancang seperti ini fungsinya untuk menghemat tempat dan mengurangi berat laptop itu sendiri. Walaupun kecepatan read atau write-nya masih sama seperti SSD yang kita bahas sebelumnya, ini 2,5 inch, dan perbedaan bentuk dan ukuran ini biasa disebut dengan form factor. SSD ini mempunyai tipe ukuran dan dimensi yang berbeda seperti 22 mm, 42 mm per 22 mm kali 60 mm 22 mm. Ini ya, bisa dilihat di sini. Selanjutnya yang ketiga, SSD M-SATA, sama seperti M2 SATA, hanya berbeda ukuran dan bentuknya saja. Untuk kecepatan speed, read atau write-nya sama seperti SSD M2
SATA dan digunakan juga untuk perangkat komputer mobile. Selanjutnya SS2 M2 NVMe. SSD M2 NVMe mirip dengan SSD M2 dari segi bentuknya mirip, tapi untuk masalah speed berbeda cukup signifikan. Diklaim 3 kali lebih cepat daripada SSD SATA M2. SSD SATA M2 itu ada 550 kalau nggak salah tadi kecepatannya, berarti sekitar 1,5 GB per second. SSD PCI NVMe ini masalahnya, berarti SSD PCI NVMe berarti pasangnya ini di ya slot PCI Express ya. PCI Express itu biasanya digunakan untuk menghubungkan graphic card, network card, atau peripheral komputer berkecepatan tinggi lainnya ya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.